Waktu itu kita udah pernah dipinjemin Network Attached Storage atau NAS dari Astrindo yang bermerek Asus Store. Kalau kalian pernah nonton videonya, waktu itu kita sempat bilang kalau ternyata kita baru tahu NAS itu enak banget buat nge-backup video dia enak, buat kita naruh-naruh file juga enak, dan itu bener-bener kesinkron satu rumah. Jadi kita bener-bener ngerasa kalau kayaknya Nerd Reviews ini butuh deh itu buat nge-backup video. Sampai akhirnya setelah video itu udah kita rilis, kita bilang kalau kayaknya kita butuh NAS deh, tapi mereka waktu itu belum ngerespon. Sampai akhirnya Astrindo ngirimin lagi kita NAS, dan yang kali ini katanya kita boleh keep. Yang ini bentuknya nggak seprofesional yang kemarin memang, tapi yang ini tuh bisa dibilang lebih ramah dengan rumah lah. Ini adalah Asus Store AS3304T. Sebelum memulai videonya, mungkin dari kalian beberapa ada yang belum tahu NAS itu apa. Tapi karena kita udah pernah bahas juga tentang NAS itu sebelumnya, kita akan kasih aja link pembahasan dasar dan reviewnya di link di cards di atas. Nah, kalau waktu itu Asus Store ngirimin kita itu adalah seri Locker Store, yang kali ini kita dikirim itu adalah Drive Store series. Atau lebih tepatnya, yang kali ini dikirim itu Drive Store 4 AS3304T. Nah, bedanya itu apa sih? Kalau Locker Store itu seri yang lebih profesional, sementara Drive Store adalah seri yang lebih terjangkau. Saat kita unboxing, di dalamnya ada unit NAS-nya itu sendiri, satu LAN cable, satu adapter, dan beberapa sekrup kalau mau memakai SSD SATA 2,5 inch. Masuk ke unit NAS-nya ini sendiri, dimensinya nggak terlalu besar, kurang lebih sama lah dengan AS6604T yang kemarin kita review. Panjangnya itu sekitar 23 cm, dengan tinggi 17 cm, dan lebarnya itu 17,4 cm. Kalau kalian masih belum kebayang, ini ada hand sanitizer dan fake plan untuk comparison. Bentuk dari NAS-nya sendiri nggak seperti AS6604T yang lebih kelihatan profesional. Di sini bentuknya dibuat lebih rumahan dengan penutup yang terbuat dari plastik, ditambah logo Asus Store yang diklaim oleh mereka berwarna rose gold. Ngebukanya juga gampang, tinggal congkel aja di bagian samping dengan jari, dan kalian bisa lihat di dalamnya ada 4 bay drive yang bisa diisi oleh 3,5 inch hard disk atau 2,5 inch SSD. Di Asus Store kali ini, gue akan menggunakan 2 hard disk dari Western Digital yang memang didesain khusus untuk NAS, yaitu WD Red sebesar masing-masing 4 tera. Jadi kalau di total ada 8 tera. Buat pemasangan ke dalam, kita tinggal congkel aja di bagian bawahnya dan tarik aja bayinya. Lalu buat pemasangan ya bener-bener nggak butuh tool khusus. Bagian atasnya ini bisa ditarik di kedua sisi, pasang drive-nya, lalu dikunci lagi. Gua akan pasang di sini di bay 1 dan di bay 2. Sayangnya NAS yang kali ini tidak support dengan storage M.2, kami sudah membongkar NAS-nya dan tidak menemukan slot M.2 sama sekali. Tapi di penggunaan kami, karena NAS ini akan digunakan untuk arsip video aja, bagi kami nggak masalah lah sama sekali. Oh ya, NAS ini punya satu fan 12 cm di bagian belakang untuk bagian pendinginannya. Gue cukup yakin kalau misalnya ada apa-apa dengan fan-nya, kalian bisa ganti fan ini dengan fan aftermarket yang ada dan tentunya yang lebih bagus. Walaupun punya bentuk simple dan terkesan lebih rumahan, Asus Store AS3304T tetap punya spesifikasi yang mumpuni untuk menjadi sebuah network attached storage. CPU-nya menggunakan 4 core ARM Cortex A53, RAM 2GB DDR4, dan ROM-nya berkapasitas 8GB dan bermerek Samsung. Setelah semuanya dipasang, kita langsung colokin aja LAN portnya ke router yang ada di sebelah komputer dan tinggal colok aja ke adapternya. Oh ya, adapternya ini berdaya 90 watt dan dimensinya itu nggak begitu besar. Adapternya bermerek Delta Electronics yang kalau misalnya ada apa-apa, kalian bisa cari adapter seperti ini di Tokopedia atau marketplace pilihan kalian. Setelah dinyalakan, NAS ini cukup sederhana, dia nggak ada monitor digital yang gimana banget seperti yang sebelumnya, tapi LED indikator tetap ada untuk menampilkan informasi tentang status bay, connect ke internet atau tidak, dan lain-lain.
Kita tinggal download aja Asus Store Control Center, dan untuk initializingnya itu bener-bener tinggal satu klik aja, semua udah beres. Dan kalau proses initializingnya udah kelar, kita akan dibawa ke portalnya mereka. Di sini contohnya 192.168.0.142. Nah, di dalam web page-nya kita bisa registrasi nama server, lalu nama admin, lalu NAS ini udah bisa langsung digunakan. Fitur-fitur dari NAS-nya juga sama dengan yang waktu itu kita pernah review. Bisa lihat activity monitor, install beberapa aplikasi khusus NAS Asus Store, ataupun kalau mau assign beberapa user untuk punya limited access, itu juga bisa. Misal, si Najib cuma bisa buka folder editan dan nggak bisa buka folder koleksi kode nuklir, itu juga bisa. NAS ini juga bisa preview video sebelum di-download. Jadi misal video footage kami yang diarsip di NAS, kami pengen preview on NAS dulu sebelum kami download ke komputer, itu juga bisa. Dan itu up to 4K H265 encoding loh. Nggak ketinggalan juga dengan fitur Easy Connect, kita juga bisa connect ke NAS ini di luar rumah, alias kita bisa aja akses NAS-nya itu dari luar, over the air, melewati internet. Jadi seolah-olah kita itu punya cloud sendiri atau cloud pribadi, asalkan NAS ini di-assign untuk hidup di jam saat kita aksesnya, karena ada pula fitur scheduling agar dia bisa auto sleep saat nggak dipakai. Tentunya NAS ini juga punya fitur auto sleep apabila dia udah idle terlalu lama, dan buat banguninnya kalian juga nggak perlu nekan power buttonnya lagi, karena ada fitur wake on LAN dan juga wake on WAN. Untuk transfer rate-nya, saat kami transfer file H264 ke dalam NAS ini lewat koneksi Wi-Fi AC, average speed-nya adalah sekitar 68-70 MB per second, dan transfer file sebesar 17 GB itu hanya membutuhkan waktu sekitar 6 menit. Kalau ngomongin efisiensi, saat full load dan transfer itu dayanya adalah sekitar 15,5 watt, dan kalau pas idle cuma beda dikit, yaitu 14 watt. Bener-bener masih aman banget kalau mau ditaruh di rumah dan jalan 24 jam. Suaranya juga nggak berisik, kita bahkan hampir nggak pernah denger harddisknya muter walaupun lagi transfer. Dan CPU temperature-nya karena di sini hanya digunakan untuk transfer data, dia nggak lebih dari 51 derajat Celcius. Jadi ya overall menurut kita oke lah, Asus Store AS3304 ini dia kalau misalnya mau ditaruh di rumah, desainnya itu masih kalem, terus juga suhunya masih adem, dan buat transfer data aja, buat makan dayanya, ini masih rate-nya rumahan. Dan jadi kesimpulannya, Asus Store Drive Store 4 AS3304 ini udah cukup banget lah buat memenuhi kebutuhan sehari-harinya Nerd Reviews. Karena kita yang biasanya bikin video, terus footage-nya biasanya kita buang, itu sekarang bisa kita backup beberapa footage-nya ke dalam sini. Dan jadi kalau misalnya ke depannya kita butuh footage tersebut, kita bisa langsung akses saja dari sini, dan kita nggak perlu retake lagi ataupun ngambil dari final videonya. Dan kalau misalnya dari kita sendiri, karena membernya Nerd Reviews nggak ada yang bisa bikin network attached storage sendiri dari komputer, jadi menurut kita harganya itu 6 juta masih make sense. Kalaupun nanti misalnya kayak, oh ini mungkin nggak di-keep, nggak disponsorin, dan kita harus beli sendiri, karena kita butuh, sebagai Nerd Reviews kita butuh, ya menurut kita nggak ada ruginya beli ini, karena 6 juta kita dapat sebuah NAS yang nggak berisik, terus gampang setupnya, dan juga efisien banget. Cuman 15 watt loh, pas lagi transfer. Itu pas lagi 2B ya. 2B rate 0, itu dia 15 watt doang. Jadi ya paling kalau misalnya kita akumulasiinnya pakai matematik, ya mungkin kalau 4B jadinya tuh 30 watt. Tapi nggak tahu juga, mungkin aja itu. Jadi ya paling itu aja kesan kita terhadap Drive Store 4 ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gua Rizky, always stay safe.